Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sony Kurniawan. Di awal video saya kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara pengajuan uang secara online melalui aplikasi Uangmi. Aplikasi Uangmi ini bisa teman-teman dapatkan di Play Store ya, atau di link di bawah deskripsi video. Silakan teman-teman download lalu install aplikasinya. Nah, tujuan saya membuat video ini, saya ingin berbagi pengalaman karena saya pribadi pun di aplikasi Uangmi ini sudah melakukan pinjaman sebanyak 4 kali dan alhamdulillah setiap pengajuan selalu di ACC. Nah, nanti saya akan tunjukkan bukti pencairannya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, dan ataupun bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol like and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Oke, simak terus videonya sampai akhir supaya teman-teman bisa paham. Oke, langkah pertama kita buka aplikasinya. Nah, di sini sebelumnya untuk syarat pengajuan di aplikasi Uangmi ini, yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai iktp, yang ketiga usia minimal 21 sampai 55 tahun, dan yang keempat mempunyai penghasilan, dan yang terakhir harus mempunyai rekening bank. Nah, rekening bank di sini harus milik sendiri ya, karena di sini tidak bisa menggunakan rekening bank milik orang lain. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi syarat, silakan teman-teman lanjut ke langkah berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang baru mau melakukan pengajuan, silakan registrasi terlebih dahulu dengan cara masukkan nomor HP kalian. Nah, di sini tinggal masukkan saja nomor handphone kalian. Ini sebagai contoh saja ya, karena saya di sini sudah registrasi. Saya cuman sekedar menggambarkannya saja. Nah, di sini masukkan saja nomor handphone. Nah, lalu klik kirim. Nah, nanti masukkan kode yang dikirimkan lewat SMS. Nah, jika SMS-nya sudah masuk, silakan teman-teman masukkan saja kodenya di sini. Ini sebagai bahan acuan saja ya. Nah, setelah masukkan kodenya, silakan teman-teman klik daftar. Nah, untuk di menu registrasi ini saya tidak menjelaskan secara detail ya, karena saya rasa teman-teman semua sudah paham, karena setiap aplikasi pinjaman online itu pasti ada yang namanya registrasi atau buat akun terlebih dahulu. Namun di sini saya akan memberikan intinya saja yang harus kalian ingat pada saat registrasi ataupun pengisian formulir pinjaman ya. Jadi hal yang harus kalian ingat itu, yang pertama, pada saat pengisian identitas diri harus benar-benar sesuai KTP, mulai dari nik KTP, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat rumah. Nah, usahakan harus benar-benar sesuai KTP. Nah, untuk yang kedua, pada saat pengambilan foto KTP harus benar-benar jelas, jangan sampai ngeblur ataupun buram ya. Nah, yang ketiga, pada saat mengisi kontak darurat, usahakan nomor tersebut harus aktif. Silakan teman-teman masukkan kontak darurat dari buku telepon teman-teman masing-masing ya. Nah, dan yang terakhir, pada saat verifikasi wajah, usahakan di tempat yang terang dan pastikan koneksi internet stabil. Nah, saya harap teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi untuk sebelum ke proses pengajuan, teman-teman harus memahami terlebih dahulu supaya pengajuan teman-teman mudah-mudahan bisa di ACC ya. Nah, setelah registrasi selesai, teman-teman tinggal masuk saja ya. Di sini seperti biasa, tinggal masukkan saja nomor handphone teman-teman yang sudah didaftarkan.
Ini saya akan login ke akun saya ya. Nah, di sini masukkan password atau kata sandi yang sudah teman-teman buat pada saat registrasi. Nah, setelah itu klik masuk. Nah, pada tampilan seperti ini teman-teman pilih beranda ya. Nah, di sini teman-teman silakan pahami terlebih dahulu mulai dari limit pinjaman terus sampai periode pinjaman serta rincian pembayarannya. Silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Nah, di sini kita ambil contoh, kita mengajukan pinjaman sebesar 1 juta. Nah, dengan tenor pinjaman selama 30 hari. Oke, kita langsung lihat jumlah pembayarannya berapa. Nah, di sini untuk detail pinjaman ada ya. Kita baca dulu, kita pahami dulu. Oh, kita kembali dulu. Ini bukan 1.400.000. Nah, kita ambil contoh 1 juta. Nah, di sini kita lihat untuk rinciannya. Nah, di sini untuk uang yang kita terima 1 juta, untuk bunganya 18.000 dan untuk biaya layanan sebesar 219.000. Nah, jadi untuk di aplikasi Uangme ini tidak ada potongan di awal ya. Dan untuk biaya bunga dan biaya layanan itu dibayar pada saat kita melakukan pelunasan. Jadi untuk rincian semuanya itu totalnya plus bunga sama biaya layanan ya teman-teman, jadi sekitar 1.237.000. Nah, itu untuk jumlah pembayaran yang harus kita bayar. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, jika teman-teman sudah setuju dan untuk berniat mau mengajukan pinjaman, nah silakan teman-teman pilih tujuan meminjam terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah, klik konfirmasi. Nah, setelah itu klik ajukan sekarang. Nah, mohon maaf sinyalnya sedikit jelek ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Terutama saya sarankan kepada teman-teman yang baru pertama kali mau melakukan pinjaman secara online, harap dibaca terlebih dahulu tentang perjanjian pinjam meminjam. Soalnya setiap aplikasi pinjaman online itu ada konsekuensinya ketika kita telat bayar ataupun gagal bayar. Nah, namun jika teman-teman setuju untuk perjanjian pinjam meminjam ini, silakan teman-teman langsung klik setuju. Nah, di sini teman-teman tinggal minta kode OTP ya. Nah, silakan teman-teman klik kirim kode SMS. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, ini nanti ada SMS yang masuk, silakan teman-teman masukkan kode OTP-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan di sini ya. Nah, setelah kodenya dimasukkan di sini akan secara otomatis pengajuan teman-teman akan terkirim ya. Nah, jadi teman-teman tinggal menunggu hasilnya saja, di ACC atau tidak. Untuk pengalaman saya pengajuan di aplikasi Uangme ini prosesnya sangat benar-benar cepat ya teman-teman. Nah, nanti silahkan teman buktikan sendiri. Namun di sini saya berbagi info sesuai dengan yang saya alami. Nah, oke, setelah itu saya akan menunjukkan bukti pencairannya ya. Nah, tadi saya tidak
memasukkan kodenya karena saya tidak ingin mengajukan pinjaman kembali. Nah, di sini saya akan menunjukkan bukti riwayat pinjaman saya ya. Nah, di sini riwayat pinjaman saya ya. Nah, ini riwayat pinjaman gagal di sini dikarenakan waktu itu saya mengajukan pengajuan ya. Ini ada kesalahan dari rekening saya karena sudah lama tidak terpakai. Nah, waktu itu pihak UAMI meminta saya untuk menggantinya dengan rekening yang lain, dan waktu itu juga langsung saya ganti menggunakan Bank Permata, dan alhamdulillah langsung cair ya. Nah, ini sebenarnya pengajuan saya yang pertama ini, jadi ada kendala dari rekeningnya, langsung saya ganti malam itu juga, dan alhamdulillah pas saya ganti dengan rekening Permata, alhamdulillah langsung cair. Nah, ini riwayat pinjaman saya yang pertama saya mengambil pinjaman 1 juta, yang kedua 1.400.000, yang ketiga 1.400.000, dan pinjaman terakhir 1 juta. Nah, ini untuk rinciannya sama ya yang tadi kita gambarkan itu. Pokok pinjaman 1 juta, untuk biaya bunganya 18.000 dan biaya layanan sebesar 219.000, dan jumlah pembayaran 1.237.000. Nah, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman jangan lupa like and share ya. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan di video saya kali ini, saya mohon maaf. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.